Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi, Pak. Jadi, baik, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan pencemaran air. Dan dimana saya tahu persis bahwa kawan-kawan pada saat SD itu pastinya pernah itu yang namanya belajar terkait dengan pencemaran air. Namun pada kesempatan ini kebetulan saya juga baru masuk di kelas teman-teman, jadi mungkin ada pepatah kuno itu mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Taufik Hidayat, asal dari Nusa Tenggara Timur atau biasa teman-teman bisa dengar itu NTT. Jadi kawan-kawan sekalian, terkait dengan pencemaran air, kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu pencemaran air? Atau mungkin teman-teman punya gambaran terkait bagaimana sih pencemaran air itu? Saya membuang sampah sembarangan. Iya. Hingga ekosistem yang ada di dalam danau ataupun air laut itu terganggu. Hasilnya apa? Kita sendiri yang rasa bahwasanya ketika terjadi pencemaran air di danau itu bisa nyamuk dan lain sebagainya, sehingga kita sendiri yang rasa efeknya. Makanya dari pertama saya tekankan bahwasanya ketika kita mendengar terkait dengan pencemaran danau ini, maka kita harus pastikan bahwa kita tidak ikut serta dalam penyumbang rusaknya danau. Yang kedua, pabrik atau bahan-bahan kimia biasanya ini ada pada petani, yang dimana biasanya selesai obat-obat yang biasa mereka pakai itu untuk berladang, itu mereka buangnya ke sungai, dan pada akhirnya mengakibatkan seperti dalam video yang sudah kita lihat. Jadi mungkin itu saja terkait dengan persoalan masalah pencemaran air. Nanti ada mungkin di grup teman-teman itu beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, khususnya danau-danau yang ada di Indonesia itu ada 4. Tadi kita bentuk 4 kelompok yang dimana teman-teman nantinya akan menganalisis terus melihat apa saja kejadian serta memberi solusi terhadap materi yang sudah dibagikan ke teman-teman sekalian. Jadi siapa intinya di sini? Kami. Baik, Pak. Mungkin kita bisa bagi teman-teman ya untuk jadi 4 kelompok. Sudah pas. Jadi yang kelompok pertama tadi mana? Itu menganalisis terkait dengan persoalan Danau Toba. Itu sudah dibagikan. Kelompok kedua itu menganalisis terkait dengan Sungai Brantas. Kelompok tiga itu terkait dengan Sungai Citarum, dan kelompok 4 terkait dengan Teluk Jakarta. Baik, saya harap teman-teman bisa menganalisis terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah dibagikan. Lalu yang perlu ditekankan di situ sebenarnya solusi dari teman-teman terkait dengan persoalan yang sudah dibagikan. Oke, bahasa Inggris.
Semuanya pakai bahasa Inggris kan? Ini juga? Oh, berarti satu juga. Ya, atau gabung saja. Jadi waktu yang saya berikan kepada teman-teman terkait dengan menganalisisnya itu 3 menit saja ya. Apakah pencemarannya sama solusinya? Lima detik. Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya rasa teman-teman sudah jadi kelompok yang sudah mengerjakan angkat tangan. Yang di belakang sudah. Gimana kawan-kawan, teman-teman? Oke, kepada Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami menganalisis Sungai Teluk Jakarta. Nah, pencemarannya itu yang pertama kematian massal ikan di Teluk Jakarta. Yang kedua itu kualitas fisik air di Teluk Jakarta, di Sungai Teluk Jakarta. Yang ketiga itu kualitas kimia air di Sungai Teluk Jakarta. Nah, solusinya itu kembali lagi kepada kesadaran manusia itu sendiri. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja hasil presentasi diskusi kami. Sekian dan terima kasih. terus kelompok 1. Yang di belakang sudah. Baik, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari Danau Toba. Tadi kami sudah menganalisis bahwasannya ditemukan ada 2 faktor yang mempengaruhi tercemarnya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman.
terima kasih terkait sama analisis yang sudah teman-teman buat bahwa ada beberapa danau. Memang itu tercemar karena memang ulah manusia. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bagaimana tercemarnya danau-danau yang ada di Indonesia itu berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita belum sepenuhnya sadar akan ekosistem yang ada itu juga berefek pada kita. Ketika rusak danaunya, maka kita juga merasakan apa yang menjadi dampak daripada tercemarnya danau. Jadi mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada teman-teman atau kawan-kawan yang bisa menyimpulkan sedikit terkait persoalan pencemaran danau atau pencemaran air. Erwin. Kita biasanya Siti ini paling aktif. Kesimpulan dari pencemaran air itu adalah dan hewan lain. Itu saja dari saya. Jadi, terima kasih. Tadi sedikit kata-kata dari saya terkait persoalan pencemaran danau, bahwasanya berusahalah menjadi yang terbaik dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Karena memang di dalam Islam itu bahwasanya orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebelum saya tutup, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Dua. 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 Siapa namanya? Ain Faril sama Musyamir. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatian serta waktu dari teman-teman. Kemudian mungkin Keti bisa membacakan doa untuk kita tutup pelajaran pada hari ini. Baik, teman-teman, mari kita membaca doa kedua. Bismillahirrahmanirrahim.